Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, untuk kawan-kawan semua, semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kembali kita bertemu, dalam persembahan video babat Tanah Jawa, bagian kedua. Pada video kali ini, kita akan membahas nama-nama Raja Mataram kuno atau Kerajaan Medang, lengkap dengan peninggalan-peninggalannya, yang masih dapat kita lihat hingga masa sekarang ini. Namun sebelum melanjutkan pembahasan tema kita kali ini, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Raja pertama Kerajaan Medang atau Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Ia memiliki nama gelar, yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Hal ini diketahui berdasarkan catatan pada Prasasti Mantiasi, yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung, pada tahun 907 Masehi. Raja Sanjaya mengeluarkan Prasasti Canggal di Kedu, Jawa Tengah, pada tanggal 6 Oktober tahun 732 Masehi. Isi dari Prasasti Canggal ini adalah memberitakan pendirian sebuah lingga dan bangunan candi, untuk memuja Siwa di atas sebuah bukit. Candi tersebut ditemukan di atas Gunung Wukir, namun kondisinya hanya tersisa puing-puingnya saja. Raja kedua adalah Rakai Panangkaran. Ia memerintah sejak tahun 746 Masehi, sampai dengan tahun 784 Masehi. Dengan gelar Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dian Pancapana. Rakai Panangkaran sangat giat dalam melakukan pembangunan candi-candi beraliran Buddha Mahayana di kawasan dataran Dieng. Hasil karyanya antara lain Candi Kalasan, Candi Sari yang dikaitkan sebagai wihara pendamping Candi Kalasan, Candi Lumbung, Candi Sewu, dan Kompleks Candi Ratu Boko. Candi-candi ini terletak di beberapa tempat, di daerah Yogyakarta. Pada pembangunan Candi Sewu dan Candi Ratu Boko, Rakai Panangkaran tidak sempat menyelesaikannya, karena wafat. Kemudian candi-candi tersebut diteruskan pembangunannya oleh raja berikutnya. Raja yang ketiga adalah Rakai Panunggalan. Nama aslinya adalah Dharanindra. Ia berkuasa pada tahun 782 Masehi. Rakai Panunggalan merupakan seorang raja yang gagah berani. Ia berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Champa dan Kamboja. Namanya tercatat pada Prasasti Kelurak tertulis Dharanindra, yang dikeluarkan pada tahun 782 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Dalam prasasti itu ia dipuji sebagai Wairiwara Wiramardana, yang artinya atau penumpas musuh-musuh perwira. Raja yang keempat adalah Rakai Warak. Ia memiliki nama asli yaitu Samaragrawira, dan bertahta pada tahun 803 Masehi sampai dengan tahun 827 Masehi. Ia merupakan putra dari Rakai Panunggalan atau Dharanindra. Rakai Warak memiliki sikap seorang raja yang pemberani seperti ayahnya. Sepak terjangnya mendapatkan pujian sebagai seorang pahlawan perkasa. Pujian ini tercatat dalam Prasasti Nalada, yang ditemukan di Bihar negara India, namun Rakai Warak tidak sekuat ayahnya. Hal itu terbukti dengan ditemukannya Prasasti Ponagar atau Pongar, yang ditemukan di Kamboja. Agresi militer Kerajaan Medang atau Mataram kuno ke Champa, dimulai pada tahun 767 Masehi, dan penjajahan tersebut berlangsung hingga tahun 787 Masehi. Peristiwa ini juga tercatat dalam sejarah Cina dan sejumlah prasasti, yang ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Isi pokok dari prasasti tersebut adalah, armada Kerajaan Jawa telah menyerang ke utara. Mereka merampok dan membakar kuil Ponagar, serta merampas patung Siwa. Raja Champa yang bernama Satyawarman, berhasil mengusir para penyerang dari Jawa tersebut, dan menuliskan pada prasasti di Ponagar pada tahun 781 Masehi, yang menyatakan bahwa dirinya telah memperbaiki kuil yang terbakar. Selain itu,
Ia juga menegaskan kembali bahwa dirinya telah memegang kendali atas wilayah tersebut. Dengan kata lain, Campa telah berhasil memerdekakan diri dari jajahan Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Raja yang kelima adalah Rakai Garung. Ia memiliki nama asli adalah Samaratungga. Ia bertahta menjadi Raja Medang atau Mataram kuno, yaitu pada tahun 792 Masehi sampai dengan tahun 835 Masehi. Nama gelar yang disandangnya adalah Sri Maharaja Samaratungga. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia tidak seperti raja sebelumnya yang bersikap ekspansiosis, atau melakukan penaklukan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Samaratungga lebih fokus membangun sektor budaya dan agama. Pada tahun 825 Masehi, ia berhasil membangun Candi Borobudur, sebagai sikap untuk memuliakan agama Buddha Mahayana yang dianutnya. Ia menikah dengan Dewi Taraf, putri dari Dharma Setu. Dari pernikahan ini, ia memiliki anak yang bernama Balaputra Dewa dan Pramoda Wardani, yang menjadi istri dari Rakai Pikatan. Raja keenam adalah Rakai Pikatan. Ia berkuasa pada tahun 833 Masehi sampai dengan tahun 856 Masehi. Berdasarkan silsilah, Rakai Pikatan adalah menantu Samaratungga, dari pernikahannya dengan Pramoda Wardani. Pada masa pemerintahannya, corak agama Hindu mulai dominan di Mataram. Hasil karya Rakai Pikatan adalah pembangunan kompleks Candi Utama Prambanan di Yogyakarta, sedangkan candi-candi kecil di sekitar Candi Utama Prambanan adalah hasil karya raja-raja Mataram berikutnya. Hal tersebut berdasarkan catatan pada Prasasti Siwagreha, yang dibuat oleh Rakai Pikatan, pada tanggal 12 November tahun 856 Masehi. Prasasti tersebut ditemukan di kawasan kompleks Candi Prambanan. Raja yang ketujuh adalah Rakai Kayuwangi. Ia merupakan putra dari Rakai Pikatan, dari pernikahan dengan Pramoda Wardani. Nama asli Rakai Kayuwangi adalah Dyah Lokapala. Berdasarkan catatan pada Prasasti Wantil atau Prasasti Siwagreha, Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Rakai Pikatan, pada tanggal 13 November tahun 856 Masehi. Pengangkatan Rakai Kayuwangi ini berdasarkan atas jasa-jasanya yang telah berhasil menumpas musuh ayahnya yang bermarkas di Timbunan Batu, di atas Bukit Ratu Boko. Raja yang kedelapan adalah Rakai Watuhumalang. Masa kekuasaan Rakai Watuhumalang belum diketahui secara pasti. Ia tercatat naik tahta sebagai Raja Medang atau Mataram kuno. Ketidakpastian waktu berkuasanya tersebut, karena prasasti buatan Rakai Watuhumalang hingga saat ini belum ditemukan, namun namanya tercantum pada Prasasti Mantiasih, yaitu sebagai Raja Medang yang ke-8. Rakai Watuhumalang merupakan menantu Rakai Pikatan. Pengangkatan Rakai Watuhumalang sebagai Raja Medang disebabkan karena terjadinya perseteruan perebutan kekuasaan di dalam Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Raja yang ke-9 adalah Rakai Watukura. Ia merupakan menantu Rakai Watuhumalang. Nama asli Rakai Watukura adalah Dyah Balitung. Ia berkuasa pada tahun 899 Masehi. Pengangkatan dirinya sebagai Raja Medang adalah atas jasa-jasanya mengalahkan Rakai Gurunwangi dan Rakai Limus. Keduanya merupakan saudara ipar Dyah Balitung. Namun pada akhirnya mereka pun bersekongkol, melakukan kudeta di Kerajaan Medang atau Mataram kuno, pada saat Dyah Balitung berkuasa. Selama berkuasa, Dyah Balitung telah membuat prasasti antara lain. 1. Prasasti Telahap, yang dibuat pada tanggal 11 September tahun 899 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Temanggung, Jawa Tengah. 2. Prasasti Watukura, yang dibuat pada tanggal 27 Juli tahun 902 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. 3. Prasasti Telang,
yang dibuat pada tanggal 11 Januari tahun 904 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya di tepian Sungai Bengawan, Solo. 4. Prasasti Poh Pitu, yang dibuat pada tanggal 17 Juli tahun 905 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kedu, Jawa Tengah. 5. Prasasti Kubu-Kubu, yang dibuat pada tanggal 17 Oktober tahun 905 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Malang, Jawa Timur. 6. Prasasti Mantiasi, yang dibuat pada tanggal 11 April tahun 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung, merupakan masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno, bahkan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Dyah Balitung sangat giat dalam mengabarkan semua peristiwa-peristiwa penting yang terjadi semasa ia berkuasa menjadi Raja Mataram kuno. Besar kemungkinan masih banyak prasasti-prasasti karya Dyah Balitung yang belum ditemukan. Pada masa kekuasaan Dyah Balitung inilah Kerajaan Medang atau Mataram kuno mengalami kemajuan yang pesat. Raja yang ke-10 adalah Empu Daksa. Ia bertahta sebagai Raja Kerajaan Mataram kuno, yaitu pada tahun 913 Masehi sampai dengan tahun 919 Masehi. Setelah menjadi raja, Empu Daksa diberi gelar nama Sri Maharaja Daksotama Bahubraja Pratipaksaksaya Utungga Wijaya. Dalam prasasti Plaosan, nama Empu Daksa tercatat, dan ia merupakan cucu dari Rakai Pikatan. Begitu pula pada prasasti Telahap, nama Empu Daksa pun disebut sebagai keturunan Rakai Pikatan, yang menjadi Raja Mataram kuno. Empu Daksa merupakan saudara ipar Dyah Balitung. Ia berhasil naik tahta Raja Mataram, setelah menggulingkan kekuasaan Dyah Balitung. Pada sejarah Cina masa dinasti Tang, Empu Daksa disebutkan sebagai saudara raja yang gagah berani. Raja yang ke-11 adalah Rakai Layang Dyah Tulodong. Ia naik tahta menjadi Raja Mataram kuno, yaitu pada tahun 919 Masehi sampai dengan tahun 924 Masehi. Rakai Layang Dyah Tulodong berkuasa menggantikan Empu Daksa. Ia merupakan satu-satunya wanita yang menjadi raja di Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Dalam prasasti Ritihang yang dikeluarkan oleh Empu Daksa, bahwa Dyah Tulodong adalah putrinya. Raja yang ke-12 adalah Rakai Sumba Dyah Wawa. Ia berkuasa menjadi Raja Mataram kuno, yaitu pada tahun 924 Masehi sampai dengan tahun 929 Masehi. Pada prasasti Culanggi, yang dibuat pada tanggal 7 Maret tahun 927 Masehi, nama Dyah Wawa tercatat sebagai Pamgat Momahumah, atau sebagai Hakim Pengadilan. Dyah Wawa berkuasa setelah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Dyah Tulodong, sewaktu menjadi Raja Mataram kuno. Peninggalan Dyah Wawa adalah Prasasti Sangguran, yang ditemukan di daerah Ngandat, Malang, Jawa Timur. Prasasti Sangguran ini dibuat pada tanggal 2 Agustus tahun 928 Masehi. Pada prasasti tersebut berisikan penetapan Desa Sangguran sebagai Sima Swatantra, artinya adalah daerah bebas dari pemungutan pajak. Hal ini bertujuan agar rakyat Desa Sangguran ikut serta merawat bangunan suci di daerah Kajurugu Salyan. Pada prasasti Wulakan yang dikeluarkan oleh Dyah Wawa, yaitu pada tanggal 14 Februari tahun 928 Masehi, ia mencatat bahwa dirinya merupakan anak dari Krian Landeyan, ayahnya merupakan saudara ipar dari Rakai Kayuwangi. Raja yang ke-13 adalah Empu Sindok. Ia berkuasa pada tahun 929 Masehi sampai dengan tahun 947 Masehi, dengan nama gelar Sri Maharaja Rake Hino Dyah Sindok Sri Isana Wikrama. Pada masa kekuasaannya, Kerajaan Medang atau Mataram kuno dipindahkan ke daerah Anjuk Ladang, atau sekarang bernama Nganjuk Provinsi Jawa Timur.
pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan Kerajaan Medang ini, akibat terjadi bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi. Empu Sindok merupakan Raja Mataram kuno, yang mengeluarkan banyak prasasti-prasasti, yang tersebar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja yang ke-14 adalah Sri Lokapala. Ia berkuasa pada tahun 947 Masehi. Sri Lokapala merupakan menantu Empu Sindok, setelah menikahi putrinya yang bernama Sri Isana Tunggawijaya. Sewaktu Sri Lokapala berkuasa, Kerajaan Medang atau Mataram kuno, telah pindah ke Nganjuk, Jawa Timur. Sri Lokapala merupakan seorang keturunan bangsawan dari Bali. Peninggalan Sri Lokapala antara lain, prasasti gedangan yang ditemukan di Desa Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti ini dikeluarkan pada tahun 950 Masehi. Isi dari prasasti tersebut adalah anugerah Desa Bungur Lor dan Desa Asana kepada para pendeta Buddha di Bodhimba. Raja yang ke-15 adalah Makutha Wangsawardhana. Ia merupakan anak dari Sri Lokapala dari permaisurinya yaitu Sri Isana Tunggawijaya. Masa berkuasa Makutha Wangsawardhana belum diketahui secara pasti, karena jejak peninggalannya belum ditemukan. Namun pada prasasti Pucangan disebutkan, bahwa Makutha Wangsawardhana memiliki putri bernama Mahendradatta, yang merupakan ibu dari Airlangga. Raja yang ke-16 atau yang terakhir adalah Dharma Wangsa Teguh. Ia berkuasa pada tahun 991 Masehi sampai dengan tahun 1016 Masehi. Semasa berkuasa, Dharma Wangsa Teguh pernah menyerang dan menduduki Kerajaan Sriwijaya di Palembang, yaitu pada tahun 992 Masehi. Kemudian serangan kedua dilakukannya kembali yaitu pada tahun 997 Masehi. Pada tahun 1007 Masehi, Kerajaan Sriwijaya melakukan serangan balasan, bergabung dengan pasukan Haji Wurawari. Serangan pasukan Haji Wurawari dan pasukan Kerajaan Sriwijaya dapat menghancurkan Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Haji Wurawari merupakan seorang kepala daerah di Blora, Jawa Tengah. Ia sangat berambisi untuk menghabisi Dharma Wangsa Teguh, dan melenyapkan Kerajaan Medang atau Mataram kuno, karena penolakan lamarannya untuk menikahi Mahendradatta, putri dari Dharma Wangsa Teguh. Karena sakit hati, maka ia mengajak Kerajaan Sriwijaya untuk melakukan penyerangan ke Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Dalam peristiwa tersebut Dharma Wangsa Teguh gugur, sedangkan putrinya yaitu Mahendradatta, berhasil menyelamatkan diri. Kemudian ia menikah dengan Udayana yang merupakan seorang raja dari Kerajaan Bali. Dari pernikahan tersebut melahirkan Airlangga. Berdasarkan prasasti Sirah Keting, diterangkan bahwa nama asli Dharma Wangsa adalah Wijayamreta Wardana. Selain pada prasasti Pucangan dan prasasti Sirah Keting, nama Dharma Wangsa juga ditemukan dalam naskah Mahabharata bahasa Jawa kuno. Pada bagian Wirataparwa, naskah tersebut ditulis pada tanggal 14 Oktober tahun 996 Masehi. Seiring berjalannya waktu, Airlangga berhasil menuntut balas atas kematian ayahnya dan keruntuhan Kerajaan Mataram kuno, setelah ia mendirikan Kerajaan Kahuripan. Kisah ini akan saya bahas dalam tema video berikutnya. Itulah daftar nama-nama Raja Mataram kuno atau Medang, dari mulai berdiri hingga masa keruntuhannya. Secara lengkap tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno ini, akan saya bahas dalam persembahan video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.